Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan bisnis startup ya. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya, 13 ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang bisnis trend ya. Jadi kita sudah memasuki tahun baru, tentunya nanti ada beberapa tren bisnis, apakah itu masih bisa digunakan ya, atau usang seperti itu. Oke, kita masuk ke slide-nya. Kira-kira apa saja? Sebenarnya banyak nanti sebuah bisnis startup yang bisa dilanjutkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan bisa lebih dikembangkan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya yaitu yang pertama tentang teknologi kesehatan ya, health tech, di mana teknologi kesehatan ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi serta komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan penyediaan layanan kesehatan ya. Jadi nanti seiring perkembangan teknologi di semua bidang, bahkan di bidang kesehatan ini juga harus ikut berkembang ya. Misalnya ketika selama ini kita ingin istilahnya mendeteksi suatu penyakit ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, maka dengan adanya teknologi ini nanti akan mudah dideteksi. Misalnya mulai dari penyediaan layanan, manajemen daya medis, dan lain sebagainya. Ini ya, di meningkatkan layanan kesehatan, manajemen data medis, serta pengembangan solusi inovatif dalam industri kesehatan. Nah, health tech ini menyakup berbagai aplikasi dan perangkat, termasuk perangkat lunak ya, perangkat keras, platform online, dan alat medis canggih yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta
aksesibilitas dalam konteks layanan kesehatan. Ini ya, jadi teknologi kesehatan ya, itu juga mungkin masih hal yang menjadi sorotan yang perlu dikembangkan. Ya, terus selanjutnya ada beberapa contoh teknologi aplikasi kesehatan seluler, rekam medis elektronik, ya, perangkat pemantauan kesehatan yang terhubung, analisis data kesehatan yang besar, ya, serta platform untuk memanajemen
janji temu dan administrasi rumah sakit. Kalau kita lihat ya saat ini ya, ketika kita ingin apa istilahnya konsultasi atau ingin periksa atau ingin kontrol ke sebuah rumah sakit ya, kita biasanya kan harus mengantri dulu ya, atau ambil nomor antrian. Nah saat ini hampir semua rumah sakit untuk sistem antriannya sudah dibuat secara online. Nah, dibuat secara online, jadi kita misalnya 3 hari sebelumnya ya kita bisa daftar dulu, kita bisa registrasi dulu. Nah ini tentunya nanti dari tahun ke tahun, dari setiap tahunnya akan terus meningkat ya, dan akan terus dibenahi dan pastinya terus digunakan sistem-sistem yang intinya untuk mempercepat pelayanan kesehatan. Nah, mungkin dari diagnosa, terus tadi ya, layanan tiket dan lain sebagainya. Kok tiket, layanan antrian ya, atau tunggu. Ya, ini teknologi di bagian kesehatan. Nah, health tech sendiri juga memiliki potensi untuk mengubah cara layanan kesehatan ya, dan disediakannya akses untuk mempercepat diagnosa tadi, meningkatkan pengelolaan penyakit kronis, serta memberikan solusi inovatif ya, baik untuk tantangan kesehatan global ya, maupun penyakit-penyakit yang mungkin saat ini bervarian ya, tapi kita tidak membahas penyakitnya, melainkan membahas teknologinya, bagaimana pendeteksiannya lebih cepat dan lain sebagainya. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya adalah untuk pengambilan keputusan yang cepat. Nah, inovasi dalam health tech ini dapat mendukung penyediaan pelayanan kesehatan pasien ya, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Yang tujuannya adalah untuk bagaimana agar layanan kesehatan itu dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Jadi nanti teman-teman bisa ini ketika ingin mengembangkan di startup yang sudah ada, mungkin kesehatan, karena kalau selama ini kita lihat di negeri kita, di Indonesia itu adalah e-commerce. Di bidang kesehatan ini juga sangat penting. Di sini ada beberapa contoh aplikasi startup konsultasi kesehatan online berobat jarak jauh. Di antaranya di situ ada Halodoc, ada Klik Dokter, ada YesDoc, ada Getwell, ada Good Dokter, ada Halo Dokter, ada Klinik Go, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh.
Selanjutnya yaitu adalah AI, kecerdasan buatan dan mesin belajar atau disebut dengan machine learning. AI sendiri itu apa? AI atau artificial intelligence, bahasa Inggrisnya AI dibalik ya. Ini adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Nah, ini tentunya melibatkan pengembangan algoritma dan model komputasional yang dapat meniru aspek kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pengenalan pola, serta sebuah pengambilan keputusan. Bicara AI, kita sudah masuk di era AI, di mana hampir semua kegiatan sudah dapat diperbantukan. Kalau digantikan sifatnya belum menggantikan sepenuhnya ya, tapi sebagai faktor supporting atau sebagai faktor pendukung. Misalnya kita ingin membuat gambar, sekarang sudah banyak sekali aplikasi AI yang digunakan untuk nge-create sebuah gambar, bah foto, bah video dan lain sebagainya. Ini di grafis. Terus ada yang namanya ChatGPT, ini digunakan untuk teks. Ini ya, di AI ini nantinya juga akan terus berkembang. Contoh umum AI diantaranya di situ ada sistem rekomendasi dalam e-commerce dan hiburan, pengolahan bahasa alami untuk komunikasi mesin dan manusia. Terus ada vision AI untuk pengenalan gambar serta objek. Terus ada sistem otomasi di industri termasuk robotika. Nah, ini contoh-contohnya ya, sistem rekomendasi untuk e-commerce atau hiburan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya Anda sering membuka aplikasi atau toko online ya, terus Anda mengeklik satu produk berupa sepatu. Nah, maka nanti Anda dimanapun ya, maksud di browser apakah itu di aplikasi yang lainnya ya, maka nanti Anda akan terus direkomendasikan sepatu karena Anda atau oleh mesin Anda tercatat menyukai produk berupa sepatu.
Terus ada pengolahan bahasa alami untuk komunikasi. Mesin dan manusia. Sekarang juga banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk itu ya. Ada Vision AI, ya ini untuk pengenalan gambar objek. Sistem otomasi di industri ya, termasuk robotika dan sebagainya. Ini contoh-contoh AI. Terus selanjutnya ada yang namanya edukasi atau learning ya, atau sering disebut dengan pendidikan elektronik atau e-learning. Ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi ya, dan komunikasi untuk penyampaiannya, terus meningkatkan dan mendukung proses pembelajaran. Hal ini mencakup dari berbagai platform serta solusi digital yang dirancang untuk memberikan akses pembelajaran yang lebih fleksibel, terjangkau, serta dapat disesuaikan. Edukasi dan e-learning ini terus berkembang seiring perkembangan waktu, menciptakan peluang baru untuk pendekatan pembelajaran yang inovatif dan inklusif. Hal ini juga memberikan akses pendidikan kepada individu yang mungkin sulit untuk mengakses pendidikan konvensional, terus mengatasi hambatan ruang dan waktu. Jadi misalnya nih, Anda adalah seorang yang sibuk bekerja, Anda bisa juga mengikuti kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online, atau seperti kita pada kegiatan kita saat ini ya, ini adalah termasuk dari perkembangan dari e-learning atau edukasi learning, atau teknologi yang digunakan, yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Terus selanjutnya ini ya, kalau edukasi banyak sekali, teman-teman bisa cari contoh-contohnya ya, seperti ruang guru. Terus intinya banyak sekali yang menggunakan platform untuk learning. Terus yang terakhir yang kita bahas pada session ini itu ada keuangan digital dan teknologi blockchain. Jadi keuangan digital dan teknologi blockchain itu adalah dua aspek kunci yang telah mengubah landscape sektor keuangan. Ya, berikut di sini ada penjelasan singkat mengenai keduanya tadi. Yang pertama adalah keuangan digital. Keuangan digital sendiri itu artinya adalah keuangan digital yang mengacu pada pemanfaatan teknologi. Ya, teknologi digital tentunya yang digunakan untuk menyediakan layanan keuangan, termasuk pembayaran, perbankan, investasi, serta asuransi.
Nah, untuk beberapa contoh aplikasi yang umum digunakan dalam keuangan digital, yang pertama adalah fintech atau financial technology. Ya, perusahaan fintech sendiri menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Ya, mulai dari aplikasi pembayaran hingga investasi digital. Selanjutnya ada pembayaran digital. Itu adalah penggunaan aplikasi pembayaran dan dompet digital untuk melakukan transaksi elektronik. Nah, terus ada P2P lending. Di sini adalah platform online yang memungkinkan peminjaman dan pemberian pinjaman terhubung langsung. Terus ada Insurtech, itu penggunaan teknologi untuk inovasi dalam industri asuransi. Nah ini, platform online yang memungkinkan untuk pinjaman atau pinjol. Nah sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online. Terus aplikasi perbankan, ya. Sekarang kita melakukan transaksi dan lain sebagainya tidak harus datang langsung ke bank, melainkan bisa menggunakan aplikasi. Karena sekarang hampir semua bank sudah menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Dompet digital, aplikasi keuangan di luar bank, ya, seperti Flip, Link aja dan lain sebagainya, OVO. Nah ini di luar. Kalau bank ya ada BRI, ada BCA Mobile, ada BRI Mobile, ada BNI Mobile, ada mobile yang lainnya. Ini aplikasi perbankan. Contohnya ini terkait dengan keuangan digital. Terus ada yang namanya teknologi blockchain. Ya, blockchain sendiri itu adalah sistem database yang terdistribusi, ya, yang terdiri dari blok-blok data yang terhubung secara kriptografis. Nah, jadi pada setiap blok penyimpanan sejumlah transaksi dan setiap blok berikutnya mencakup hash dari blok sebelumnya, membentuk rantai. Nah, aplikasi yang sering digunakan dalam blockchain itu ada cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, Bitcoin sendiri itu adalah contoh pertama dan paling terkenal dari mata uang kripto yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, Bitcoin, di awal orang mengenal kriptografi ya dengan munculnya Bitcoin. Nah, terus ada smart contracts, yaitu kontrak digital otomatis yang dieksekusi secara otomatis. Serta pelacakan dalam rantai pasok penggunaan teknologi blockchain. Token ini representasi digital dari aset fisik
seperti realitas atau seni ya di dalam blockchain. Mungkin itu dulu untuk kali ini ya, dan masih ada materi akhir kita lanjutkan di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada